Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, gimana kabarnya nih? Semoga masih dalam keadaan yang sehat walafiat, masih dalam keadaan yang baik, dan masih tetap semangat untuk melakukan aktivitas kita seperti biasa. Nah, kalau kita hitung-hitung kembali, kurang lebih sudah 3 bulan kita bergelut dengan corona, sampai kita harus melakukan aktivitas kita di dalam rumah. Walaupun kita sedang sibuk untuk belajar, bekerja, semuanya itu kita lakukan di dalam rumah. Nah, jadi kali ini kita akan belajar mata pelajaran sosiologi pastinya, dan kita akan membahas mengenai materi yang cukup menarik karena beberapa hal yang terjadi hari ini seperti dampak dari PSBB, kemudian konsep yang hari ini kita dengar yaitu new normal. Nah, fenomena itu bisa kita kaji melalui teori-teori sosiologi. Jadi itu cukup penting untuk kita bahas apalagi di musim seperti ini, sehingga kita akan tetap berpikir kritis dan lebih objektif lagi untuk menyikapi persoalan kita hari ini. Sekarang kita sering mendengar konsep PSBB, kemudian konsep new normal, di mana ketika kita keluar kita harus mematuhi protokol kesehatan, misalnya untuk selalu menggunakan masker dan lain sebagainya. Nah, hal itu bisa kita kaji menggunakan teori-teori sosiologi. Oleh karena itu, hari ini kita akan membahas mengenai tokoh dan teori sosiologi. Untuk itu, jangan kemana-mana, simak video berikut ini agar kita bisa memahami mata pelajaran sosiologi, dan kemudian kita bisa mengaplikasikannya ke kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, simak video berikut ini. Seperti yang kita ketahui bahwasanya perkembangan sosiologi pastinya tidak lepas dari tokoh-tokoh sosiologi itu sendiri. Jadi kali ini kita akan mengkaji tokoh dalam sosiologi yang cukup penting untuk dasar kita mempelajari sosiologi. Nah, yang pertama adalah Auguste Comte, atau orang biasa juga menyebutnya sebagai Auguste Comte. Nah, beliau ini dikenal sebagai bapak sosiologi karena menurut beberapa sejarah beliau adalah orang yang pertama kali menyebutkan sosiologi. Jadi beliau ini lahir di Prancis pada tanggal 17 Januari 1798 dan meninggal pada tanggal 5 September 1857. Nah, kalau kita lihat dari tahun lahirnya, kita bisa lihat bahwasanya beliau itu lahir dan tumbuh pada masa revolusi. Nah, sehingga beliau melihat bahwasanya kapitalisme yang terjadi pada masa-masa revolusi industri itu mengakibatkan ketidakteraturan di dalam segi tatanan masyarakat. Sehingga ia memiliki sebuah teori atau biasa disebut dengan hukum 3 tahap. Jadi hukum 3 tahap ini sebenarnya adalah proses perkembangan pemikiran manusia. Jadi dia berevolusi sehingga biasa disebut sebagai teori evolusi juga. Jadi di sini Comte membagi tahap perkembangan pemikiran manusia itu ke dalam 3 tahap. Yang pertama adalah tahap teologis. Nah, pada tahap teologis ini manusia atau masyarakat meyakini bahwasanya alam ini dikendalikan oleh roh-roh atau kekuatan-kekuatan gaib yang menempati bumi ini. Menurut beliau ada kekuatan supranatural yang hidup di dunia ini, sehingga penjelasan-penjelasan mengenai sebuah fenomena itu akan lari pada kekuatan-kekuatan magis dan sebagainya. Contohnya bisa kita ambil yaitu kepercayaan nenek moyang kita zaman dahulu, yaitu percaya pada roh-roh atau percaya pada sebuah benda yang besar, kemudian di dalamnya terdapat hal-hal gaib atau roh nenek moyang. Nah, dan hal itu diyakini bahwasanya kita harus menghormati roh-roh tersebut, dan fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat itu dilihat dari segi kekuatan-kekuatan magis yang berada di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah tahap metafisik. Nah, pada tahap ini muncul konsep-konsep abstrak atau kekuatan abstrak di bumi ini selain Tuhan, yakni alam. Jadi alam sudah memiliki hukumnya sendiri. Jadi segala yang terjadi di muka bumi ini adalah hukum alam yang sudah tidak bisa dirubah. Contohnya adalah kita misalkan pejabat negara atau misalnya orang yang sudah berpendidikan tinggi yang seharusnya pemikirannya lebih baik lagi. Kemudian ketika sesuatu terjadi padanya, ia akan lari pada dukun. Artinya dia masih percaya pada kekuatan-kekuatan gaib lainnya. Di tengah ia sudah memiliki pengetahuan.
hal kecilnya saja kita bisa lihat dalam keseharian kita. Misalnya ketika kita kehilangan sesuatu, mungkin kita tidak lagi berpikir mungkin ini salah saya atau saya begini atau begini dan begini, namun kita akan pergi ke dukun untuk menanyakan mengapa benda saya yang saya letakkan di sini hilang. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari tahap perkembangan pemikiran manusia, yaitu metafisik. Yang ketiga adalah tahap positivistik. Nah, pada tahap positivistik ini kita bisa melihat segala fenomena ataupun gejala-gejala sosial yang terjadi di dalam masyarakat pada dasarnya adalah hal yang harus bersifat objektif, bersifat empiris, dan merupakan hasil penelitian yang sudah diuji kebenarannya. Tahap ini menjadikan ilmu pengetahuan berkembang secara pesat karena setiap fenomena ataupun gejala sosial itu harus dikaji berdasarkan hasil penelitian. Nah, pada tahap ini menjadikan ilmu pengetahuan berkembang dan pemikiran manusia lebih rasional. Oleh karena itu, terciptalah tatanan masyarakat yang adil karena segala sesuatu itu dilihat berdasarkan kenyataannya, terus keobjektifannya, dan dilihat secara rasional. Jadi ada sebab dan ada akibat dari gejala sosial yang sedang terjadi. Nah, oleh karena itu kita harus meningkatkan rasa kemanusiaan kita terhadap sesama teman kita, sesama manusia, sehingga masyarakat bisa hidup lebih sejahtera dan lebih tertib. Nah, yang kedua adalah masih berasal dari Prancis juga, yaitu Émile Durkheim. Émile Durkheim ini lahir pada tanggal 5 April 1858. Nah, beliau ini menjadi salah satu tokoh yang penting dalam perkembangan sosiologi karena beliaulah tokoh yang pertama kali berhasil untuk menjadikan sosiologi sebagai disiplin ilmu. Kalau kita lihat tadi, Auguste Comte itu hanya berhasil membuat nama sosiologi, artinya ia orang yang pertama menyebutkan sosiologi dan mengenai masyarakat. Jadi Durkheim ini adalah penerus beliau, yakni melembagakan sosiologi sebagai disiplin ilmu. Nah, berbagai pemikirannya ini membuat ia juga dikenal sebagai pencetus dari sosiologi modern. Nah, beliau ini berhasil mendirikan sebuah fakultas sosiologi pada tahun 1895 di Eropa. Itulah jasa beliau terhadap perkembangan sosiologi. Dan beliau ini memiliki teori-teori yang cukup banyak, namun kita akan mengkaji beberapa saja. Nah, jadi pemikiran beliau yang sampai hari ini masih bisa digunakan untuk mengkaji berbagai fenomena di dalam masyarakat, yaitu mengenai solidaritas. Jadi, solidaritas ini mengacu pada perasaan atau integrasi persatuan kita terhadap orang-orang di luar diri kita, baik itu teman-teman kita dan masyarakat lainnya. Jadi beliau ini membagi solidaritas ke dalam dua bagian, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Nah, kita akan mengkaji satu persatu. Yang pertama adalah solidaritas mekanik. Jadi, solidaritas mekanik ini adalah solidaritas yang pada dasarnya ia bisa terjadi di dalam suatu kelompok karena adanya rasa persamaan dan kebudayaan yang sama pada suatu kelompok tertentu. Nah, jadi ini biasanya akan ditemui pada masyarakat yang sederhana. Contohnya kita bisa ambil pada masyarakat desa, di mana masyarakat desa yang biasanya terdiri dari masyarakat-masyarakat yang homogen, artinya paling tidak mereka memiliki satu persamaan. Misalnya baik itu suku, kemudian ras, agama, dan lain sebagainya. Sedangkan solidaritas organik ditandai dengan adanya saling ketergantungan antara individu atau kelompok lain, sehingga masyarakat tidak lagi memenuhi kebutuhannya sendiri, artinya saling ketergantungan. Solidaritas organik ini bisa kita temui pada masyarakat yang lebih modern atau yang lebih kompleks lagi, yaitu masyarakat kota. Jadi ciri-ciri masyarakat solidaritas mekanik yaitu pertama, dia terbentuk berdasarkan kesamaan norma kelompok yang sudah kakak jelaskan di awal tadi. Kemudian belum terdapat sistem pembagian kerja, karena kita bisa lihat tadi mereka terdiri dari persamaan-persamaan. Dan yang terakhir adalah solidaritasnya terbentuk atas dasar kesetiakawanan dan kepercayaan. Nah, kita bisa contohkan misalnya di
di kehidupan di desa, yakni para petani. Nah, biasanya mata pencarian di desa itu dia cukup sama, tidak jauh berbeda. Misalnya desa A yang memiliki mata pencarian rata-rata adalah petani. Jadi mereka akan sama-sama untuk misalnya mengolah bibitnya, kemudian menanamnya dengan sama-sama, sehingga perasaan solidaritas, integrasi mereka itu akan lebih kuat karena mereka sudah terbiasa untuk melakukan hal-hal di dalam kelompoknya itu secara bersama-sama. Sedangkan solidaritas organik kita bisa temukan ya di masyarakat perkotaan, yang ciri-cirinya adalah dia terbentuk berdasarkan norma sosial yang berbeda. Kemudian di dalam solidaritas organik dia telah menerapkan sistem pembagian kerja yang jelas dan telah menerapkan hukum formal untuk menjaga solidaritas sosialnya. Nah, kita bisa contohkan kalau pada masyarakat perkotaan, misalnya sebuah perusahaan dagang atau sebutlah sebuah perusahaan. Nah, di dalamnya akan terjadi sebuah kelompok pastinya yang akan memiliki ikatan-ikatan tertentu. Namun ikatan ini menjadi sangat terspesifikasi, artinya pembagian kerja yang terjadi pada masyarakat ini dia lebih bersifat spesialisasi. Kalau di solidaritas organik kita bisa lihat pembagian kerjanya kurang atau bahkan tidak ada. Di sini kita bisa lihat bahwa pembagian kerjanya itu cukup tinggi sekali. Kita bisa contohkan tadi pada sebuah perusahaan pasti di dalamnya terdapat pemimpin, kemudian sekretaris, bendahara, kemudian para karyawan, staf-staf, dan para sapam dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau kita lihat dari situ, mereka memiliki pembagian kerja yang sangat terspesialisasi. Jadi kita bisa lihat bahwasanya sapam tidak akan mungkin mengurusi masalah keuangan yang ada pada perusahaan tersebut, karena masalah keuangan akan ditangani oleh bendahara. Baik adik-adik, itu salah satu teori dari Emil Durkheim, yaitu solidaritas. Kemudian salah satu konsep yang diperkenalkan Durkheim yaitu konsep anomali. Jadi kita bisa mendefinisikan bahwasanya anomali itu adalah sebuah keadaan di mana norma yang lama sudah runtuh atau tidak lagi dibutuhkan, sementara norma yang baru itu belum tercipta, sehingga di dalam masyarakat itu sering terjadi penyimpangan-penyimpangan atau ketidaksesuaian karena norma yang baru tadi belum ada, sementara yang lama sudah menghilang. Nah, dalam hal ini kita bisa mengkaji bagaimana kita lihat konsep new normal. Nah, jadi sedikit berbicara tentang new normal, dia adalah konsep yang dikeluarkan oleh WHO. Ketika masa pandemi, kita diperkenalkan dengan konsep lockdown atau PSBB. Kemudian ketika PSBB ini berakhir, kita akan masuk kepada tahap new normal, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan harus tetap sesuai dengan protokol-protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ketika new normal, kita harus tetap menggunakan masker, kemudian tetap menjaga jarak, dan melakukan aktivitas-aktivitas yang masih sesuai dengan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Untuk memahami konsep new normal tadi, kita bisa lihat dalam konsep anomali yang diperkenalkan oleh Durkheim. Jadi kita tidak mengetahui bagaimana yang baik atau kita belum terbiasa untuk melakukan sesuatu berdasarkan anjuran-anjuran dari pemerintah tadi, sehingga beberapa dari kita mungkin akan cenderung untuk tidak mengikutinya atau merasa bahwasanya itu hal yang tidak diperlukan. Tokoh yang ketiga adalah Max Weber. Max Weber lahir di Jerman pada tahun 1864. Jadi beberapa teori yang terkenal dari Max Weber kita bisa kaji, yakni tindakan sosial, dan kemudian mengenai salah satu karyanya yang sangat menarik, yaitu The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism. Jadi yang pertama adalah tindakan sosial. Menurut beliau, sosiologi juga bisa melihat bahwasanya masyarakat itu sendiri terdiri dari individu-individu yang selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang pada akhirnya kegiatan itu diarahkan kepada orang lain untuk mempengaruhi orang tersebut. Nah, jadi itulah tindakan sosial yang dimaksud oleh Weber. Contoh tindakan sosial yang mudah kita pahami, teknik misalnya kita ini di dalam kelas bersiul. Nah, kemudian
teman-teman kita ada yang melihat dan ada yang tidak melihat. Namun ketika ada teman kita yang melihat kemudian mengisyaratkan sesuatu kepada kita, itu bisa kita sebut sebagai tindakan sosial. Karena tujuannya bersiul tadi adalah memiliki makna untuk mempengaruhi orang lain. Sehingga ketika ada temannya yang sadar akan siulan itu, kemudian ia mendekat kepada yang bersiul tadi, itu bisa menjadi salah satu contoh tindakan sosial. Namun kita bisa kaji lebih luas lagi mengenai tindakan sosial, bahwasanya banyak tindakan-tindakan kita yang pada dasarnya kita lakukan untuk mempengaruhi orang lain. Nah, jadi tindakan kita itu bisa disebut sebagai tindakan sosial. Kemudian, teori yang kedua yaitu mengenai etika Protestan. Jadi, yang dimaksud dengan etika Protestan ini adalah sebuah pemikiran Weber mengenai bagaimana sebenarnya kapitalisme itu bisa tumbuh akibat dari ajaran-ajaran agama. Jadi yang dimaksud Weber adalah etika Protestan, sekte Calvinisme atau aliran Calvinisme atau aliran Calvinis. Menurut Calvinisme ini bahwasanya kehidupan kita di dunia hari ini akan menentukan kesuksesan kita di akhirat nanti. Jadi misalnya kita menjadi orang yang sukses dan kaya di dunia, kemungkinan besar kita akan mendapatkan surga di akhirat nanti. Sehingga orang berlomba-lomba untuk saling semangat, kemudian saling berusaha untuk mendapatkan pendapatan-pendapatan yang lebih tinggi lagi. Sehingga dari sinilah muncul bibit-bibit kapital. Namun mereka tidak boleh menggunakan hasil usahanya tadi untuk melakukan hal-hal yang bersifat boros, kemudian berfoya-foya, dan menghamburkan uang. Walaupun mereka tadi telah menjadi seorang kapitalisme bermunculan di mana-mana, namun mereka harus tetap hidup secara sederhana. Jadi menurut Max Weber, dari sinilah kapitalisme modern muncul di belahan. Kemudian tokoh yang terakhir yaitu Karl Marx yang berasal dari Jerman juga. Jadi Karl Marx ini lahir pada tanggal 5 Mei 1818. Mungkin kita sering mendengar nama beliau ya, karena beliau bukan hanya sebagai sosiolog, melainkan ia juga sebagai ekonom. Kemudian pendidikan yang ia ambil itu adalah hukum. Jadi selain ekonom, ia juga di bidang politik, di bidang hukum, sehingga namanya akan selalu kita dengar apabila nanti adik-adik melanjutkan ke perguruan tinggi. Sumbangan pemikiran Marx bagi ilmu sosiologi yang paling terkenal hingga saat ini yakni mengenai perjuangan kelas. Ia menulis ini bersama temannya Friedrich Engels dalam sebuah karya yang berjudul The Communist Manifest atau Manifesto Partai Komunis. Jadi menurut beliau bahwasanya sejarah perjuangan masyarakat pada dasarnya itu adalah mengenai sejarah perjuangan kelas. Jadi kelas yang dimaksud di sini adalah bahwa Karl Marx membagi masyarakat itu ke dalam dua kelas. Yang pertama ada kelas borjuis dan yang kedua ia namakan sebagai kelas proletar. Yang pertama adalah kelas borjuis. Jadi yang dimaksud dengan kelas borjuis ini adalah kelas majikan. Maksudnya adalah orang-orang yang memiliki modal berupa tanah, kemudian alat-alat produksi, dan orang yang memiliki buruh itu sendiri. Yang kedua adalah kelas proletar, di mana yang dimaksud dari kelas proletar ini adalah kelas yang tidak memiliki apa-apa kecuali tenaga yang bisa ia tawarkan kepada kelas borjuis tadi. Dalam hal ini, mengapa Marx membagi masyarakat ke dalam dua kelas? Bahwasanya ia melihat fenomena pada masa revolusi industri terjadi kekacauan yang sangat memprihatinkan. Ia melihat bagaimana para pengusaha atau para kapital-kapital tadi bisa hidup makmur, sementara buruh atau kelas proletar yang bekerja kepada ia tadi hidup di dalam kesengsaraan. Singkatnya kita bisa menyebut bahwa sistem kapitalisme ini membuat yang kaya menjadi kaya dan yang miskin menjadi miskin. Namun Marx mengajukan tesisnya bahwasanya suatu saat mereka akan menyadari ketertindasan mereka dengan berkumpul sesama, membentuk sebuah organisasi dan melakukan revolusi untuk merebut alat-alat produksi pada kapital-kapital tersebut. Walaupun pemikiran Karl Marx mengenai suatu saat kesadaran sosial dan revolusi proletariat tadi akan muncul, sampai hari ini belum bisa dibuktikan. Sehingga ia disebut sebagai kaum utopis. Namun pemikirannya mengenai konsep tadi, bahwasanya di dalam
kelas borjuis dan proletar tadi terdapat kepentingan-kepentingan politik atau kepentingan untuk menguasai. Selain itu, salah satu konsep atau teori yang diperkenalkan oleh Karl Marx masih berhubungan dengan kapitalisme tadi adalah konsep mengenai alienasi. Alienasi di sini dapat dilihat sebagai sebuah keterasingan masyarakat atau buruh tersebut dalam aktivitas-aktivitas yang ia lakukan sendiri. Perkembangan kapitalisme itu membuat manusia semakin terasing atas apa yang ia ciptakan, atas kreasinya, atas inovasinya. Ia tidak memiliki hak untuk memiliki apa yang sebenarnya ia ciptakan sendiri. Begitulah sistem kapitalisme bekerja. Untuk lebih memahami kapitalisme, adik-adik mungkin bisa menonton video yang akan kakak sertakan di link deskripsi. Contohnya begini, misalnya pada sebuah perusahaan, pemilik perusahaan akan selalu menginginkan keuntungan yang besar dengan mengeluarkan biaya produksi yang minimum atau yang rendah. Untuk menekan biaya produksi, ia bisa mengurangi jumlah tenaga kerja buruhnya atau justru mengurangi upah dari buruh tersebut. Sehingga pada keadaan seperti ini, Marx melihat bahwasannya kehidupan kaum proletar akan semakin tertekan dan tertekan ketika mereka tidak ingin melakukan sebuah tindakan yang ia sebut tadi sebagai revolusi proletariat. Jika kita memberikan permisalan bahwasanya perusahaan tadi adalah perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi, misalnya perusahaan sebuah handphone, para pekerjanya akan terbagi ke dalam spesialisasi pembagian-pembagian kerja yang sesuai dengan keahliannya. Namun, mereka menjadi terasing atas apa yang mereka ciptakan. Misalnya, mereka memiliki tugas untuk merancang atau merakit handphone tersebut. Namun, mereka tidak akan memiliki hak dan tidak akan pernah tahu kemana handphone yang telah mereka rakit tadi akan pergi, dijual kemana, kemudian untungnya berapa, biaya pengeluarannya berapa. Mereka tidak akan pernah tahu itu. Itulah yang dimaksud keterasingan atas pekerjaan kita sendiri, dimana kita tidak lagi memiliki hak atas apa yang telah kita kerjakan karena kita ada pada belenggu kapitalisme. Oleh karena itu, menurut Marx, pada hakikatnya yang dinamakan manusia adalah orang yang ia harus memiliki karya dan ia memiliki kekuasaan atau wewenang atas apa yang ia ciptakan. Kedua konsep dan teori tadi hingga hari ini masih dapat kita jelaskan karena fenomenanya masih dapat kita temui hingga hari ini, sehingga Karl Marx menjadi salah satu tokoh penting dalam perkembangan sosiologi. Jadi kakak sudah menjelaskan 4 tokoh yang cukup penting dalam perkembangan sosiologi. Mereka berasal dari 2 negara yang cukup hebat, yaitu Jerman dan Prancis. Dan pemikiran-pemikiran mereka sampai hari ini masih relevan untuk kita kaji. 4 tokoh dan teori tadi sudah cukup untuk mengaktifkan kembali kinerja otak kita, sehingga kita akan senantiasa ingin belajar dan mencari tahu di tengah keterbatasan ruang gerak kita hari ini. Tetap semangat buat adik-adik yang ingin tetap meraih mimpinya. Jangan patah semangat, walaupun kita tidak tahu kondisi seperti ini, COVID ini akan berakhir kapan. Paling tidak kita tahu apa yang harus kita lakukan hari ini agar kita mendapatkan hari esok yang lebih cerah lagi. Semoga ilmunya ini bermanfaat bagi adik-adik. Tetap semangat, panjang umur perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.